Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Sehat. Baik ya. Ada yang baik, ada yang sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Oke. Bapak gimana? Alhamdulillah sehat ya. Udah kangen nggak dengan saya? Oh, jelas, Pak. Kangen banget ya. Gimana mata kuliah matematikanya kemarin? Aman? Aman Pak. Ya, aman, Pak. Oke, Aman, aman. Pak. Oke, semester Bapak ini kelihatan seger banget ya Pak. setelah mandi berarti. Berarti ada yang nggak mandi. Berarti ini siapa nih? Darsito atau siapa nih? Oh, Nana Sution. Belum mandi, Nana? Udah saya Bapak. Bapak seger banget hari ini. Oke. Hari ini hari Minggu ya, seperti biasa untuk 8 kali pertemuan kita akan bertemu di mata kuliah Statistika Ekonomi. Nah, hari ini itu kan pertemuan pertama ya. Jadi kita mungkin ada beberapa yang sudah pernah masuk dengan kelas dengan saya, ada beberapa yang belum. Nah, sambil menunggu yang lain ya. Mungkin udah tahu cara mengambil absennya di LMS. Nah, LMS-nya itu nanti untuk mulai dari minggu kedua ya. Minggu pertama ini nanti saya ambil manual dulu saja. Untuk minggu kedua dan sampai minggu ke-8 nanti diambil secara sendiri ya, secara manual di LMS-nya. Oke. Mungkin saya mungkin panggil satu persatu yang sudah ada ya. Iroh Rohana ada? Belum ada berarti Iroh Rohana ya. Darsito. Hadir Pak. Oke, Darsito ada ya. Oke, selanjutnya Randy Pratama. Randy Pratama. Belum ada ya. Sriani. Ardi Juliansah. Felicia Ningtyas. Iya Kusmiati. Rizky Tauzana. Ada Pak. Oke. Eka Fitria Suprihatin. Ada. Nizar Octavia. Husnul Khotimah. Putri Yuristika. Sofi Ristika. Ada, Pak. Oke. Sofi Ristika Oktaviani. Ada, Pak. Kustoro. Ada Pak. Oke. Rizka Diana. Rohmah. Hadir, Pak. Oke. Iin Maimunah. Hadir, Pak. Nana Sution. Alfa ya. Hadir Pak. Hadir. Oke. Hadir. Didik Handoko. Selamat siang, hadir Pak. Oke, Apa kabar Pak? selamat Rahmat siang. Dani? Alhamdulillah baik ya. Didik gimana? Baik. Baik juga Pak. Alhamdulillah. Oke, Diana Anggraini. Ada, Pak. Oke, setelah ini mungkin yang 20 orang ini udah pernah ngambil dulu ya matematika ekonomi. Mungkin ada beberapa yang baru, mungkin yang kenal. Tapi kalau Tian Suplema dan beberapa orang mungkin juga sudah ada ya. Selanjutnya Wafiatul Kumarlina. Belum ada kabar ya. Oke, Nur Aini Zakiyah. Triwahyu Purbaningrum. Hadir, Pak. Oke, mana teman-temannya Tri? Nggak ngabarin, Pak. Oke, selanjutnya Tian Suplema. Hadir, Pak. Oke, bagaimana Hongkong aman? Aman, Pak. Alhamdulillah aman, Pak. Aman ya, Taiwan alhamdulillah. gimana, Pak? Oke, alhamdulillah juga aman ya. Nah, selanjutnya Rahma Novitas. Hadir, Pak. Oke, kita ada Rahma Novitas ya. Kemarin belum pernah ngambil. Silahkan perkenalkan dirinya dulu. Terus udah semester berapa? Emang semester 2 atau gimana? Nah, terus
di Arabnya di mana? Silahkan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma. Saya ambil manajemen semester 2. Saya tinggal di Jeddah. Oke, tinggal di Jeddah ya, Arab Saudi. Kerjaannya Iya, Pak. kerja apa? Saya ibu rumah tangga. Oke, ibu rumah tangga, berarti tidak kerja berarti ya, ikut suami. Iya, Pak. Oke. Berarti banyaklah waktu luang berarti si Rahma Novitas ya berarti ya. Di rumah justru sibuk, Pak. Ngurus anak-anak. Kalau berarti setiap hari Minggu harus apa ya? Harus tidak terlalu sibuk ya. Buat jadwal ketidaksibukan di hari Minggu. Insya Allah. Oke. Kebetulan di sini Mm-mm. tadi mulai sebelum subuh, Pak. Oke, tidak apa-apa. Webnya. Ya, sekalian ibadah subuh berarti. Iya. Oke, selanjutnya Slamet Abdul Kohar. Hadir Pak, hadir Pak. Oke, silahkan perkenalkan dirinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Abdul Kohar, biasa dipanggil Kohar. Saya sekarang tinggal di Arab Saudi, Jeddah juga, sama dengan Mbak Rahma tadi. Saya tinggal di Jeddah. Saya kerja di Indofood. Saya kerja di Indomie yang di regional Jeddah, bagian hukum. Saya jurusan akuntansi, baru semester 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. It sounds smart ya. Jadi bagus ya kerjaannya. Oke, berarti hari liburnya hari apa aja, Kohar? Kalau di Saudi, di tempat saya, sebenarnya kalau secara umum itu di Saudi Jumat, liburnya ya? hari Jumat sama Sabtu Pak ya. Iya. Tapi untuk private company itu seperti Indomie gitu, apa namanya, boleh menentukan sendiri sih. Jadi saya liburnya cuma hari Jumat saja. Oke. Jadi kalau hari Minggu seperti ini masih bisa ya. Aktif berarti ya, Kohar. Udah untuk 8 minggu Bisa karena kan Sebelum karena kan subuh. masuk kerjanya jam 9 waktu Saudi Pak ya. Berarti di Indonesia jam berapa? 9 tambah 4. Oke. Jam 1 ya. Jam 1 siang di Indo. Kalau di Saudi kan jam 9 saya masuk. Jadi masih ada waktu sih Pak. Oke, cukup lah ya. Untuk selama kuliah 8 minggu ini dikurang-kurangi tidurnya ya, Kohar. Oke, terakhir M. Rumli. Hadir Pak. Oke, silahkan Rumli. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Nama saya Muhammad Romli yang semester 2 jurusan akuntansi. Semester 1 kita sudah ketemu Pak di Oke. mata kuliah matematika ekonomi Pak ya. Iya. Jadi kita ketemu lagi nih di kuliah statistik ekonomi. Saya kira Bapak sudah nggak asing lah dengan Iya. kami. Gimana Saya kira kawan-kawan nilainya semua kemarin juga aman? sudah kena. Nilainya kemarin aman Rumli? Alhamdulillah Pak, terima kasih banyak. Oke, Alhamdulillah terima kasih banyak, memuaskan. Oke. Terus apa lagi? Ya sama seperti yang lain Pak, saya juga tinggal di Jeddah seperti Mbak Rahma dan Mas Selamat. Cuman beda pekerjaan, mungkin saya di bagian lain, saya di haji Pak, urusan haji dan umroh. Oh. Saya kira itu Pak. Oke, udah berapa tahun kerjanya di Arab? Di Jeddah ya khususnya? Kalau di haji dan umroh saya sudah sekitar 10 tahun Pak. Sudah 10 Di tahun. Arab sekitar 15 tahun Pak. Wow, udah lama berarti ya? Udah hafal lah ya jalan-jalan kecil di situ ya? Kenapa Pak? Udah hafal berarti jalan-jalan kecil di situ. Insya Allah Pak. Oke, udah Insya ya. Allah kalau Pak Doni ke Arab, silakan kontak kami. Insya Allah kita bisa mendampingi Pak. Oke, siap. Oke, berarti yang lainnya yang tadi belum di absen masih ada? Yang sudah di absen tapi belum jawab tadi. Mungkin tadi belum masuk. Ya, silakan siapa namanya? Siapa? Irul Rohana.
Oke, terus ada lagi nomor 1 berarti ya. Ya, terima kasih. Iya, saya. Ada Randy, lagi? Pak. Siapa? Randy? Randy, Pak. Oke. Iya. Siapa lagi? Maaf, baru masuk. Ya, enggak apa-apa ya. Tadi kita awal karena ada udah yang bergabung banyak, kita lanjut aja ya. Absen terlebih dahulu. Oke, ada lagi yang belum? Saya Pak Siapa? Fitria. Siapa? Eka Fitria. Ulang lagi Eka suara. Fitria, Pak. Oke, Ika Sutria. Oke, siapa lagi? Ada lagi? Nggak ada lagi ya. Oke, kalau nggak ada lagi, kita udah pertemuan pertama ini udah mungkin udah absennya udah cukup ya. Nah, kita lanjutkan dengan ke materinya ya. Mungkin kita karena ini pertemuan pertama kita belajar tentang basic dari statistika. Kalau kemarin matematika ekonomi, sekarang statistika ekonomi. Nah, udah pernah dengar kata statistika enggak sebelumnya? Ada yang sudah pernah mendengar? Belum, Pak. Oke, kalau belum, maka kita jelaskan ya. Sedikit nanti sebelum kita masuk ke statistikanya. Nah, ini ada peraturan perkuliahan ya, karena kita harus masuk 5 menit sebelum webnya ya. Paling setidaknya 2 menit atau 1 menit sebelum kelas berlangsung ya. Jadi jangan pas kelas berlangsung baru masuk. Karena paginya juga ada kelas, jadi mungkin waktunya lebih banyak ya, 15 menit untuk masuk ke sini. Oke, terus daftar hadir diambil pada setiap pertemuan itu melalui LMS. Khusus untuk pertemuan pertama ini, karena LMS-nya belum bisa diakses oleh para tutor, maka diambil secara manual. Untuk pertemuan 2 sampai 8 nanti, berarti diambil secara mandiri. Kalau nggak ngerti, boleh tanya teman atau saya nantinya. Nah, untuk yang ketiga, kehadiran itu ini seperti biasa ya, karena udah semester 2 udah tahu. Minimal 5 kali. Kalau nggak sampai 5 kali, berarti nilainya otomatis gagal gitu ya. Maka usahakan kehadiran 5. Kalau misalnya emang ada hal sesuatu yang mendesak sekali tidak bisa masuk, untuk cukup 5 silahkan kabari saya ya. Misalnya ada keperluan yang mendadak, keluarga yang meninggal atau apa contohnya. Atau yang apapun itu. Oke ya. Karena kalau tidak dikabari berarti saya anggap absen begitu. Oke, terus untuk tugasnya, karena semua tugas sama ya, ada 3 kali tugas di pertemuan 3, 5, dan 7. Nah, nanti ada 10 soal yang akan diberikan pada pertemuan. Kalau pertemuan 3, tugas pertama berarti minggu kedua dikasih. Terus minggu kelima, berarti minggu keempat. Kalau pertemuan ke-7, minggu ke-6. Itu tugasnya ya. Ada 3 kali tugas, nanti tugasnya juga diupload di LMS-nya. Jadi kita banyak menggunakan LMS. Terus keaktifan dan partisipasi selama belajar to web. Nanti saya menjelaskan kalau pertanyaan atau keaktifannya dilihat ya. Terus juga keaktifan di LMS-nya. Nanti ada bagian diskusi. Jadi kalau kita ada diskusi, sebaiknya di LMS saja. Tidak usah di grup WhatsApp gitu ya. Karena kita nanti coba bikin jadwal untuk diskusi di grup di LMS-nya jam berapa gitu. Jadi kita bisa diskusi bersama juga. Oke, terus untuk nilainya, nanti nilainya itu nilai partisipasinya itu 30% ya. Dan nilai dari 3 buah tugasnya ini itu sebanyak 70%. Jadi nilai tugas 1, 2, 3 itu 70%. Kalau satu orang tidak mengumpulkan pada tugas 2 misalnya, berarti misalnya kalau di sini 100 tambah 0 tambah 100 ya, 200 bagi 3. Artinya jangan sampai tidak mengumpulkan. Kalau tidak mengumpulkan langsung 0 nilainya. Tapi kalau misalnya mengumpulkan salah masih ada nilainya ya. Oke. Terus yang untuk nilai partisipasinya jelas ya, keaktifan selama web dan keaktifan saat diskusi di dalam LMS-nya. Itu ya, jelas untuk penilaian kita. Jelas, Pak. Oke, ada pertanyaan? Nah, satu lagi. Pak, untuk menjawab 10 soal itu, Pak. 10 Ya. soal itu yang di modul apa yang dari Bapak? Nah, dari modul nanti ya, nanti saya kasih misalnya modul nomor sekian misalnya seperti itu. Atau nanti kalau belum ada modulnya saya fotokan, saya kirim begitu. Misalnya nomor ini begitu. Oke ya. Oke, baik, Pak. Nanti Pak, minggu baik. kedua akan saya kasih soal yang 10 itu gitu. Untuk tugas 1. Oke, begitu Pak. ya. Oke ya, jadi 10 menjawab soal berarti 10.
Nah, jangan coba-coba untuk mencontek ya. Kalau mencontek itu nanti salahnya bakal sama, bakal ketahuan itu. Kerjakan sendiri, kalau bertanya sama teman nggak ngerti boleh ya, asalkan kita paham. Tapi kalau mencontek itu tidak boleh ya. Oke. Itu untuk tugasnya. Oke, itu mungkin jelas ya untuk penilaiannya. Nanti berarti harus, kalau belum bisa juga buka LMS sudah semester 2, nanti harus bisa ya. Kalau tidak bisa masuk, silahkan lapor ke bagian UT-nya, Bu Eti, atau bagian yang lainnya yang dikenal di daerah masing-masing. Kalau Hong Kong siapa? Kalau di Taiwan ada akademik UT Taiwan. Kalau di Arab juga ada. Nanti silahkan dihubungi. Harus bisa membuka LMS itu ya. Oke, itu untuk pertemuan, untuk pengawalan dari yang akan kita lakukan dalam kuliah statistika ekonomi ini. Nah, selamat datang ya di kelas statistika ekonomi. Ketemu lagi dengan saya. Mungkin ada beberapa orang yang tidak berharap bertemu lagi, tapi akhirnya bertemu lagi ya. Oke, kita belajar pertemuan pertama ini tentang konsep dasar statistika. Oke, sebelum kita mulai ya, nanti kalau ada yang bertanya, silahkan langsung bertanya dan sebutkan namanya ya, karena kalau saya melihat itu nanti harus pula dilihat di sini siapa orangnya satu-satu begitu ya. Nah, sekarang kita kalau nanti ada yang mau bertanya, sebutkan, Pak, saya mau bertanya misalnya. Oke, ini Tri Wahyu ada mau bertanya. Ini apakah mau bilang hadir atau apa gitu. Salah klik Pak, maaf Pak. Oke, nanti kalau ada yang mau bertanya, silahkan bertanya ya. Mau bertanya, Pak. Silahkan. Nana Sution, Pak. Ya, apa Berarti Nana Sution? pada semester 2 ini kita nggak ada PPT sama upload YouTube ya dari Bapak Iya. tugasnya? Tidak ada ya. Karena kita mengingat kita maunya setiap semester tuh ada yang berbeda ya. Jadi biar tidak terbayang, oh kalau ketemu Pak Doni nanti tugasnya ini gitu. Jadi harus ada sesuatu yang baru ya. Padahal sudah ngebayang-bayang itu Pak, kita tuh. Oke ya. Nah, nanti jadi setiap minggunya nanti saya yang menjelaskan. Nanti setelah itu mungkin ada beberapa soal yang 10 itu yang nanti dikerjakan. Nah, kalau tidak aktif berarti nanti jangan sampai nilainya 0 gitu untuk keaktifan. Nanti harus lebih aktif berarti. Kalau bertanya sebutkan nama ya. Oke, karena saya menampilkan poin-poinnya saja. Nah, sekarang kita masuk ke konsep dasar statistika. Nah, kita harus tahu dulu apa itu statistika, terus apa nanti konsep dasarnya dari statistika. Beberapa poin penting ya. Yang di konsep dasar statistika itu nanti kita akan belajar tentang pengertian statistik, tahap-tahap kegiatan statistik, pengertian populasi dan sampel, pengertian sensus dan sampling, pengertian statistika deskriptif dan statistika induktif, data intern, data ekstern, data primer dan data sekunder, data kuantitatif dan data kualitatif, data diskrit dan data kontinu. Dan terakhir itu ada skala pengukuran data. Oke, ini banyak yang akan kita pelajari nanti untuk pertemuan ini. Ini hanya kayak seperti apa sih maksudnya dari masing-masing itu gitu. Oke, untuk itu kita pelajari dulu. Banyak disebut data-data dari tadi ya. Apa itu data? Ada yang tahu itu apa data? Data itu udah bahasa Indonesia ya, sering kita gunakan. Kira-kira apa sih data? Nggak ada yang tahu? Kalau nggak saya tunjuk nanti ya. Oke, silahkan Darsito. Ya Pak. Oke, kira-kira apa data? Data. Kalau menurut saya itu data sekumpulan angka, Pak. Oke, data sekumpulan angka. Oke, siapa lagi? Nanti kita cek ya. Saya Pak, Tian Suplema. Oke, Dian. Silakan. Kalau menurut saya data merupakan sekelompok informasi, Pak. Oke, yang tadi sekelompok angka, sekarang sekelompok informasi. Sekarang siapa lagi? Selain Tian Suplema. Nana Sution, Pak. Siapa Nana Sution? Selain sekumpulan angka dan informasi juga, data juga bisa berupa nilai sih kalau menurut saya, Pak. Nilai. Oke. Siapa lagi? Boleh saya coba, Pak? Boleh dicoba. Siapa yang mau coba? Iya. Saya, Pak. Ya, siapa saya? Selamat Abdul Kohar. Oke. Selamat Abdul Kohar.
Kohar ya. Ya, Kayak apa? ya kohar, Pak. Kalau Ya. menurut saya sih data itu merupakan suatu kumpulan yang terdiri dari fakta-fakta untuk memberikan gambaran yang luas terkait dengan suatu keadaan. Jadi karena isinya adalah fakta-fakta ya bisa kualitatif, bisa kuantitatif, bisa angka, bisa gambar, apapun pokoknya itu fakta-fakta yang pada orientasinya memberikan gambaran yang luas terkait dengan suatu keadaan. Oke, benar ya, semuanya benar ya, dan dilengkapi oleh kohar tadi terakhir. Jadi data itu adalah kumpulan fakta ya, catatan atas kumpulan fakta, dan itu bisa berbentuk angka, bisa berbentuk informasi, bisa berbentuk nilai yang disebutkan temannya tadi. Oke ya, jadi data itu adalah kumpulan berupa fakta, kumpulan dari fakta-fakta. Nah, sekarang ada istilah dari data-data itu. Ada data intern yang tadi disebut ya, ada data extern, data kuantitatif, data kualitatif, data diskrit, data kontinu. Nah, kita pelajari satu-satu dulu. Data intern itu adalah data dari dan untuk sendiri. Jadi, kalau data intern itu kita yang mengumpulkan datanya, kita yang diteliti sendiri gitu ya. Nah, misalnya apa? Contohnya kita mau meneliti tentang hasil belajar kita. Nah, kita yang menentukan sendiri. Yang kita teliti adalah kita, nanti nilai yang kita kumpulkan sendiri. Atau kita mau mencari tinggi badan masing-masing ya. Kalau misalnya kohar tadi berarti dia mau mengetahui tentang berapa tinggi dia 1 tahun ini ya, dalam tahun ini. Karena dia udah lama tidak ngukur, nah, dia ukur sendiri. Nah, itu termasuk ke dalam data. Itu maksudnya data untuk dari dan untuk dirinya sendiri. Nah, kalau data ekstern, data untuk diri sendiri dan diperoleh dari orang lain. Misalnya apa? Contohnya kita mau mengambil data, kalau nanti contohnya umur mahasiswa UT, misalnya umur mahasiswa UT di Jakarta misalnya. Nah, itu kita bisa nanti minta ke bagian UT-nya ya, kita mau mengumpulkan rentangan umur yang UT di Jakarta misalnya. Nah, itu kan kita peroleh dari orang lain, gunanya untuk diri kita ya, untuk kita lihat, mencari sesuatu data yang kita perlukan. Itu namanya data ekstern. Data primer itu data yang diperoleh langsung dari subjek yang diteliti. Nah, jadi data ekstern tadi ada dua, data primer dan data sekunder. Kalau yang saya bilang tadi itu namanya data sekunder, data yang diperoleh dari pihak lain. Kita minta ke UT, ada perentaranya. Kalau data primer itu kita peroleh dari orang lain, dari subjek yang diteliti. Nanti berarti kalau kita mau mengetahui umur mahasiswa UT Jakarta, berarti kita hubungi satu-satu ya mahasiswa UT Jakarta. Umurnya berapa gitu ya, kita kumpulkan. Nah, itu namanya data primer. Nah, yang selanjutnya itu ada data kuantitatif dan data kualitatif. Data di kuantitatif itu data dinyatakan dalam angka. Nah, itu tadi yang disebutkan ya, benar. Ada data yang data itu berupa angka, berarti itu data kuantitatif. Terus ada data kualitatif, tidak dinyatakan dalam bentuk angka, melainkan dalam bentuk deskriptif atau narasi berupa sifatkah, golongan, kategori, data tersebut dalam bentuk itu ya. Nah, yang ketiga itu ada data diskrit dan data kontinu. Data diskrit itu data dalam bentuk bilangan bulat. Berarti bentuk bilangan bulat ya, misalnya jumlah mahasiswa UT yang mengambil mata kuliah statistika ekonomi. Nah, itu tidak ada nilainya setengah atau koma-koma ya. Berarti jumlahnya 26 misalnya, 26 orang. Tidak mungkin 25 setengah. Kenapa dia setengah misalnya? Karena dia setengah aktifnya Pak, berarti setengah nilainya. Tidak ada ya. Orang itu tidak ada yang setengah. Nilainya terhitung bilangan bulat 1 ya. Terus lagi data kontinu. Data kontinu itu adalah data dalam bentuk bilangan pecahan atau bukan bilangan bulat, lawan dari diskrit tadi. Jadi kalau data kontinu itu dalam bentuk pecahan atau berkoma tadi dia. Bisa ya. Oke, paham? Ada pertanyaan untuk 1, 2, 3 dari jenis data tadi. Data intern ekstern, data kuantitatif kualitatif, data diskrit, dan data kontinu. Ada pertanyaan? Paham semua? Lupa. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya ada
skala pengukuran data. Nah, ada di sini ya skala pengukuran nominal. Bisa dikelompokkan dan dihitung tetapi tidak bisa dibandingkan suatu kelompok lebih baik daripada kelompok lainnya. Nah, itu ya. Kalau nominal itu tidak bisa kita bandingkan yang satu dengan yang lainnya, tapi kita bisa kelompokkan. Nah, selanjutnya skala pengukuran ordinal. Dapat dikelompokkan dan ditentukan kelompok mana yang lebih daripada kelompok yang lainnya, tapi tidak bisa dihitung. Misalnya menunjukkan suatu urutan atau peringkat. Nanti kalau kita melihat peringkat nilai dari, misalnya ranking dari kelas ini ya, nilai statistikanya contohnya. Kita bisa mengelompokkannya. Tapi tidak bisa kita hitung dari peringkatnya itu. Misalnya peringkat 1 misalnya dia. Peringkat 1 itu terus ada peringkat 2. Bukan berarti peringkat 2 lebih baik daripada 1 karena 2 lebih besar angkanya, bukan begitu ya. Tidak bisa kita lakukan perhitungan di situ, tapi kita bisa lakukan urutan atau peringkat. Atau misalnya absensi kelas, bukan berarti yang nomor 1 lebih baik daripada nomor 2 absennya. Gitu ya. Tidak ada hubungannya itu, tidak bisa kita lakukan perhitungan di situ. Nah, yang nomor 3 ada skala interval. Skala yang memenuhi skala nominal dan skala ordinal. Jadi gabungan dari skala ordinal tadi. Tapi pengelompokan memiliki besaran yang sama dan 0 merupakan nilai relatif. Ukuran yang bersifat numerik. Ini misalnya suhu ya, kita menghitung suhu ya. Nah, suhu 0 itu bukan berarti tidak ada, tapi 0 itu ada ya. Nah, bukan 0 itu tidak ada kalau menghitung suhu. Tapi 0 itu ada nilainya, merupakan nilai yang relatif. Nah, yang keempat, skala pengukuran rasio. Hampir sama dengan skala interval, tapi nilai 0 merupakan nilai mutlak. 0 berarti tidak ada. Data dapat dioperasikan dalam matematika. Nah, ini seperti tadi ya, misalnya nilai kelas ada 0. 0 itu berarti tidak ada nilainya ya. Tidak terjawab dia semua soal. Gitu. Kalau yang tadi 0 itu suhu ada nilainya. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak kita lanjutkan ya. Nah, sekarang baru kita memahami tentang statistik dan statistika. Nah, ternyata ada kata yang muncul yaitu statistik, terus ada kata yang muncul statistika. Apa sih gunanya belajar statistika? Nah, dia ada tadi statistik dan statistika. Kira-kira apa bedanya? Kalau dalam bahasa Inggris yang satu statistik, yang satu statistics. Kita pakai S ya. Apa bedanya kira-kira? Ada yang tahu? Nah, kalau statistik itu kumpulan dari data yang berupa angka. Berarti kumpulan dari data yang berbentuk angka itu namanya statistik. Sedangkan statistika berarti lengkap ya, keseluruhan dari metode pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis dari data tersebut. Jadi kita kumpulkan datanya, kita olah datanya, kita analisis. Nah, itu namanya statistika. Kalau statistik, kumpulan dari angka-angka saja dia. Tidak ada kita kumpulkan datanya, tidak kita olah, dan tidak kita analisis. Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup, Pak. Oke, cukup ya. Nah, ada tahap-tahap kegiatan statistik. Yang pertama itu pengumpulan data. Minimal ada 3 tadi ya. Dalam statistika itu ada pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis. Nah, ini lebih kompleksnya. Ada pengumpulan data, nomor 1 tadi. Ada penyusunan data, ada pengumuman data, analisis data, dan interpretasi. Tadi tidak ada interpretasi, sekarang ada interpretasi ya. Terus ada yang tidak ada penyusunan. Nah, sekarang pengumpulan data itu ada metode sensus dan metode sampel. Metode sensus itu maksudnya adalah kita mengambil seluruh nilai dari populasi atau keseluruhan yang kita mau ambil ya, teliti. Populasi itu adalah keseluruhan subjek yang ingin kita kumpulkan nilainya. Kalau metode sampel itu adalah, sampel itu artinya beberapa saja ya. Nah, ada kita ambil beberapa saja. Nah, misalnya kapan kita gunakan? Contohnya dalam pemilu ya. Kalau dalam pemilu orang mau melihat hitung quick count ya. Nah, itu misalnya dia mau mengetahui surveinya berapa nilainya.
itu menggunakan sampel ya. Nah, dia melihat hitungan cepat itu berapa nilainya dalam pemilu, itu menggunakan metode sampel. Kalau metode sensus kapan? Itu misalnya pendataan penduduk ya, itu lakukan metode sensus. Nah, itu jenis dari pengumpulan data. Ada yang kita ambil semuanya, ada kita ambil beberapa saja. Namanya metode sensus dan metode sampel. Yang kedua itu ada penyusunan data. Nah, kita menyusun data itu atau organization of data itu ada kita editing. Editing itu artinya kita mengedit ya, atau kita mengambil yang penting-penting dan yang tidak masuk ke dalam data kita keluarkan. Misalnya saya mau mengumpulkan nilai umur mahasiswa statistika yang saya ajar misalnya. Ternyata ada pula mahasiswa yang tidak saya ajar masuk namanya ke dalam. Jadi kita seleksi dia, kita keluarkan dia. Nah, itu namanya editing kalau dalam istilah statistik di sini ya. Terus ada lagi klasifikasi. Kapan kita gunakan? Ini kita kelompokkan ya, misalnya umur yang berada di atas 30 sampai 40, umur yang di atas 40, umur yang 20 sampai 30, umur di bawah 20. Nah, itu namanya klasifikasi, kita kelompokkan dia. Kalau tabulasi itu kita mulai membentukkannya dalam tabel ya. Nah, kita bentuk dalam tabel, itu namanya tabulasi. Nah, nomor 3, pengumuman data. Nah, kita umumkan datanya bisa berbentuk tabel, grafik, diagram, dan lain-lain. Nah, nomor 4, kita itu analisis data. Kita analisis datanya, metode yang digunakan untuk menganalisis data itu namanya statistik ya. Nah, kita analisis datanya itu bagaimana cara menganalisisnya? Nah, itu menggunakan perhitungan matematika ya. Nanti kita misalnya menghitung rata-rata, menghitung modus, menghitung hipotesisnya diterima atau tidak gitu ya. Nah, interpretasi data yang terakhir itu namanya kita tafsirkan temuan-temuan kita. Jika penafsiran dilakukan dengan baik, maka akan mendapatkan kesimpulan yang baik pula. Nah, interpretasi data ini dapat dari hasil itu baru kita apakannya. Nanti ada yang namanya hipotesis, dugaan awal kita. Bagaimana dugaan awal kita dari suatu itu ya. Misalnya kita mau mengumpulkan nilai mahasiswa UT tadi. Nah, saya tafsir dulu di awal ya, itu namanya hipotesis. Misalnya kira-kira nilainya rata-rata antara 70 sampai 80 ya. Nah, nanti setelah saya hitung, analisis data, saya peroleh, saya tafsirkan. Misalnya, ternyata nilai mahasiswa UT yang belajar statistika ekonomi tidak berada antara 70 sampai 80. Nilainya berada antara 90 sampai 100. Nah, itu misalnya. Itu namanya interpretasi data, atau kita tafsirkan data yang kita peroleh. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Cukup jelas? Jelas? Jadi kita ada mengumpulkan data, kita susun data, kita umumkan, kita analisis, dan kita interpretasikan. Oke, kalau cukup kita lanjutkan. Nah, tadi udah tersebut sedikit ya tentang populasi dan sampel. Kalau populasi itu adalah keseluruhan objek yang kita teliti. Sedangkan sampel itu adalah sebagian dari objek yang kita teliti. Jadi kalau kita ambil semuanya yang kita mau teliti itu, misalnya dalam pemilu kita mau melihat jumlah suara nomor pasangan 1 dan 2 misalnya. Nah, itu kita ambil semuanya data, kita kumpulkan dari TPS-TPS. Nah, itu namanya populasi. Kalau kita ambil sampel, yang quick count tadi kita ambil beberapa saja, itu namanya sampel. Itu sampel. Nah, apa ya alasan kenapa sebagian besar penelitian menggunakan sampel? Nah, kenapa tidak populasi diambil? Kalau populasi kita ambil kan pasti benar kebenarannya ada ya. Kalau sampel yang kita ambil itu sebahagian ya, berarti ada namanya tingkat error. Tingkat error itu mungkin nilainya bergeser sedikit dari nilai yang kita peroleh. Kenapa sih kita mengambil sampel? Ada 7 alasannya di sini ya. Yang pertama, jumlah populasi relatif banyak atau tak terhingga. Seperti tadi ya, warga Indonesia kita mengumpulkan semuanya. Dia pilih nomor berapa? 1 atau 2. Kalau kita kumpulkan semuanya, itu namanya menghabiskan waktu jumlah populasinya banyak. Mungkin kata keterbatasan kita mengumpulkannya. Nah, nomor 2, misalnya penelitian bersifat merusak. Kapan ini terjadi? Penelitian bersifat merusak. Nah, contohnya kita mau meneliti golongan darah Nana Sution ya. Nah, misalnya kita mau melihat golongan darahnya A, B atau O ya. Nah, kalau kita mengambil semua darahnya untuk kita teliti, matilah ya Nana ini ya. Mati saya, Pak. Iya, makanya kita harus mengambil sampelnya aja, setitik atau 2 titik.
darah untuk menelitinya. Makanya kalau kita bersifat merusak, kita ambil sampel, perlu sampel. Nah, terus apalagi alasannya populasinya homogen. Berarti homogen ini artinya sama ya, berarti populasinya itu bersifat sama. Jadi kalau misalnya populasi yang kita ambil itu adalah sama, jadi kita ambil aja sampel, karena dia udah bisa mewakili. Kapan ini contohnya? Beli kerupuk misalnya di pasar ya. Nah, kalau kita membeli kerupuk di pasar, kan dia satu tungku itu ya, satu wajan itu dia masak. Nah, itu kita ambil satu saja, rasanya bakal sama dengan kerupuk-kerupuk yang lain yang ada di situ. Makanya populasinya homogen, cukup kita ambil sampel saja. Karena kalau kita ambil semuanya, kita coba ya, kita beli kerupuk di pasar itu, marah penjualnya ke kita ya. Bisa pulang-pulang nama saja kita. Oke, selanjutnya nomor 4 itu hasil penelitian segera dibutuhkan. Jadi ini sangat mendesak. Kapan contohnya? Misalnya saat coronavirus ini ya, saat virus ini kita butuh sampelnya yang mau kita teliti virusnya. Nah, jadi kita ambil sampel aja. Tidak semua yang terkena virus pula yang kita ambil terus kita kumpulkan, kita teliti. Maka perlu kita ambil sampel untuk membuat vaksinnya atau untuk mencegah virus ini agar tidak tersebar cepat. Itu namanya kita ambil sampel alasannya. Terus menghemat biaya. Tentu saja ya, kalau semakin banyak populasi yang kita kumpulkan, biayanya semakin banyak. Misalnya tadi kita mengumpulkan seluruh penduduk Indonesia, banyak biaya yang kita butuhkan ya. Waktunya juga banyak waktu yang dibutuhkan, nomor 5 dan 6. Terus tenaga yang kita gunakan ya, 5, 6, 7, banyak juga kita butuhkan tenaga. Kalau kita misalnya mengambil sampel aja, biayanya lebih hemat, waktunya lebih hemat, dan tenaga yang kita keluarkan juga hemat. Itu ya untuk 5, 6, 7. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Paham? Oke. Kalau ada yang bertanya, silahkan bertanya ya. Nah, sekarang tadi ada istilah sensus dan sampling. Ini udah tadi ya, sensus itu kita mengambil semua dari populasi. Kalau sampling itu berarti kita mengambil sebagian dari populasi. Yang disebut juga istilahnya sampel. Nah, selanjutnya ada istilah pengertian statistika deskriptif dan statistika induktif. Udah mulai lagi ya. Udah mulai kita masuk ke deskriptif dan induktif. Apa sih statistika deskriptif? Statistika deskriptif itu adalah bagian dari statistika yang disajikan dalam bentuk yang lebih mudah dipahami agar dapat memberikan gambaran tentang suatu peristiwa. Kita mulai mendeskripsikan ya, memberikan gambaran dari yang kita mau teliti. Misalnya kita mau meneliti suatu penjahat, misalnya kita deskriptifkan lah dia. Misalnya ciri-cirinya apa begitu ya. Kalau misalnya dalam bentuk angka, kita mau ciri-cirinya apa begitu ya. Kalau statistika induktif itu bagian dari statistika yang berhubungan dengan kegiatan analisis untuk pengambilan kesimpulan mengenai populasi yang diselidiki dengan menggunakan pendekatan sampel. Jadi kita ambil sampel tadi, nah kita gunakanlah analisis kita untuk menarik kesimpulannya apa. Oke, ada paham? Oke, paham ya. Sekarang kita masuk ke bagian kegiatan belajar 2-nya. Nah, pada kegiatan belajar 2 ini ada istilah distribusi frekuensi. Pengertian klasifikasi data, kita belajarnya nanti. Terus belajar tentang penyusunan data secara sistematis. Pengertian distribusi frekuensi, jenis-jenis distribusi frekuensi, penyusunan distribusi frekuensi menurut bilangan, penyusunan distribusi frekuensi menurut kategori. Nah, pengertian klasifikasi data. Ini udah bahasa kita ya, klasifikasi, mengelompokkan. Berarti memilah-milah data. Kita kelompokkan yang sama dengan yang sama. Jadi awal datanya itu bersifat heterogen, yang berbeda-beda, kita kelompokkan ke homogen yang sama-sama. Misalnya tadi data umur mahasiswa UT. Nah, jadi kita kelompokkan dia, yang 20 sampai 30 kita kelompokkan yang sama dengan itu. Yang di atas 30, 40 kita kelompokkan juga. Yang di atas 40 kita kelompokkan juga. Itu namanya datanya heterogen, berbeda, dan kita kelompokkan sesuai homogen, yang segolongan-segolongan. Misalnya gender atau apa? Jenis kelamin mahasiswa UT. Nah, kita kelompokkan laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, terus kita hitung. Nah, itu namanya klasifikasi data. Sehingga sifat data itu akan mudah kita lihat dan kita hitung ya, kita bandingkan juga. Nah, tujuan mengklasifikasi data itu ada menggolongkan sifat data yang sama ke dalam kelompok-kelompok tertentu atau kelas-kelas tertentu yang tadi ya. Kita kelompokkan dia
ke sifat-sifat tertentu atau kelas-kelas tertentu atau kelompok-kelompok tertentu. Mempermudah dalam membandingkan. Seperti tadi, setelah kita kelompokkan laki-laki dan perempuan, kita bandingkan. Ternyata perempuan itu 70%, laki-laki 30% misalnya jumlah mahasiswanya. Bisa kita bandingkan. Terus kita kelompokkan informasi yang menonjol dan menghilangkan hal-hal yang tidak perlu. Jadi misal tadi, kalau ada mahasiswa yang tidak, ya saya ajar misal dalam penelitian saya, berarti saya keluarkan dia dari data. Jadi bisa kita hilangkan data-data yang tidak perlu. Atau misalnya tadi saya mengumpulkan umur mahasiswa UT. Ternyata ada yang memasukkan tinggi berat badan dalam itu ya, umurnya juga. Berarti yang tinggi dan berat badan tidak saya butuhkan untuk penelitian saya keluarkan dia. Oke, selanjutnya menunjukkan sifat yang menonjol sehingga secara sekilas mudah dilihat. Jadi kalau yang ada menonjol terlalu banyak begitu ya datanya atau terlalu tinggi, itu kita lihat agar mudah dilihat. Biasanya kita buat dalam bentuk tabel atau grafik, nanti jelas di situ ya. Terus mempermudah untuk melakukan analisis terhadap data yang sudah dikumpulkan. Kita interpretasikan data dan kita susun laporannya. Jadi ini akan dimudahkan nanti. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, ada pertanyaan? Nah, kalau tidak, kalau cukup ya, kita lanjutkan. Penyusunan data secara sistematis. Bagaimana cara kita menyusun data itu agar dia sistematis, atau sistematis itu maksudnya terurut ya. Bagaimana caranya? Bisa kita kelompokkan berdasarkan waktu. Nah, itu berdasarkan waktu, berdasarkan kronologinya, berdasarkan sejarahnya. Ya. Terus bisa kita kelompokkan berdasarkan daerah, geografi, series, klaster. Kalau yang berdasarkan waktu tadi, misalnya kita mau mengelompokkan misalnya jumlah mahasiswa UT setiap tahunnya, kita kelompokkan tahun 2008 berapa, 2009 berapa, sampai sekarang 2021 berapa. Itu berdasarkan waktu namanya. Kalau berdasarkan daerah, misalnya kita ingin mengetahui hasil pendapatan petani seluruh Indonesia, kita kelompokkan yang di Sumatera Barat berapa, di Jawa Barat berapa, Jawa Timur berapa, Jawa Tengah, semua provinsi itu kita kelompokkan. Itu berdasarkan daerah namanya. Kalau berdasarkan keadaan atau frekuensi, itu tergantung kondisinya bagaimana. Misalnya, nah kita kelompokkan keadaan, misalnya orang yang mendapatkan perhatian khusus atau orang data orang miskin misalnya di daerah Indonesia, kita kelompokkan berarti berdasarkan keadaannya. Ada yang kaya, ada yang miskin. Kita mengetahui yang miskin itu berdasarkan keadaan. Nah, ada pertanyaan untuk ini? Cukup? Cukup, Pak. Oke, kalau cukup kita lihat ya bagaimana bentuk susunan data yang sistematis itu. Nah, ini contoh-contohnya ya yang tadi. Nah, kalau yang nomor tabel 1.1 ini, produksi padi di Kabupaten Makmur. Nah, ini berdasarkan tahun ya, di tahun 2000 sampai 2009. Ini namanya data yang kita kelompokkan berdasarkan waktu ya. Nah, kalau yang nomor 2, produksi padi di Provinsi Raharjo. Nah, ini ada kabupatennya ya, kabupaten-kabupatennya. Ini namanya mengelompokkan berdasarkan daerah. Kalau ini jumlah anak dalam keluarga. Nah, ini berdasarkan keadaan ya. Nah, ini bisa kita buat juga bentuknya seperti ini. Kita rentangkan. Jumlah anak per keluarga yang 1 sampai 2 berapa orang? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti ada 12 orang yang punya anak 1 dan 2. Kita kelompokkan 3 sampai 4 berapa? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, baru 5 ya. 6, 7, 8, baru kita hitung lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 ya. Yang 5 sampai 6 kita hitung juga. Ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. Nah, bisa kita bentuk seperti ini. Bisa kita lampirkan data semua.
Makanya bentuk mengklasifikasikan ini namanya mengklasifikasikan. Lebih gampang kita melihatnya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada paham? Cukup, Pak. Oke, kalau paham kita lanjutkan ya. Nah, ini ada distribusi frekuensi. Apa sih? Kita harus tahu dulu ya, apa itu distribusi frekuensi. Itu artinya adalah suatu daftar yang membagi data yang ada ke dalam beberapa kelas. Jadi kita ada beberapa daftar nilai atau data, terus kita bagi dia ke dalam beberapa kelompok atau kelas. Kelas di sini maksudnya bukan kelas 1, kelas 2, bukan itu ya. Beberapa kelompok. Nah, bisa kelompok 1, kelompok 2, beberapa kelas SD misalnya. Bisa juga kelompok kelas 1, kelompok kelas 2, berarti artinya kelompok ya. Kelas di sini maksudnya kelompok. Nah, macam-macam distribusi frekuensi. Ada distribusi frekuensi menurut bilangan, ada yang namanya distribusi frekuensi tunggal dan ganda. Nah, juga ada distribusi frekuensi menurut kategori, juga ada tunggal dan ganda. Nah, ini bagaimana bentuknya dan bagaimana contohnya, kita lihat ya. Nah, ini. Misalnya yang A, distribusi frekuensi menurut bilangan yang bersifat tunggal. Nah, kita lihat ya. Umur 20 sampai 29,9 ada 5 orang. 30 sampai 39,9 ada 10 orang. Nah, ini namanya bersifat tunggal. Nah, ini frekuensi menurut bilangan dan bersifat ganda. Kapan terjadi? Misalnya tinggi badan dan umur. Kalau ini tadi umur saja ya, sekarang tinggi badan dan berat badan. Nah, yang tinggi badannya 150 berapa saja? Yang tingginya 150 sampai 160 cm dengan berat badannya 50 sampai 60 berapa orang? 2 orang. Misalnya tinggi badannya 160 sampai 169,9 dengan berat badannya 60 sampai 69,9 berapa orang? 6 orang. Nah, ini namanya bersifat ganda ya, ada dari kiri, ada dari atas dia. Kalau tadi satu umur saja yang diketahui, sekarang tinggi badan dan berat badan. Nah, sekarang ada lagi istilahnya distribusi menurut kategori bersifat tunggal. Nah, ini kategorinya ya. Mata pencarian ada petani, pedagang, dan lain-lain. Nah, itu ada frekuensi itu artinya jumlah. Ada jumlahnya 500, 400, berarti petaninya 500 orang, pedagangnya 400, dan lain-lain. Itu namanya menurut kategori bersifat tunggal. Kalau menurut kategori yang bersifat ganda bagaimana? Misalnya tadi mata pencaharian, ada petani, ada yang kedua itu ada jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Petani yang berjenis kelamin laki-laki berapa orang? 250. Yang berjenis perempuan petani 250. Totalnya 500 ya. Kayak misalnya pengusaha laki-laki 30 orang. Ini lihat tabel ya. Pengusaha yang perempuan 20 orang. Oke, paham ya? Melihat tabel paham? Jadi Pak, saya mau nanya Pak. Ya, silahkan. Siapa yang mau bertanya? Nana Pak. Oke, apa Nana? Kan ini data yang bersifat tunggal dan bersifat ganda ya Pak ya? Iya. Tadi di pelajaran pertama itu kan Bapak sudah menjelaskan tentang data heterogen dan homogen. Iya. Apakah bisa dikatakan data yang tunggal itu bersifat heterogen dan data yang tunggal itu homogen setelah diklasifikasikan lagi gitu? Oke. Kalau homogen dan heterogen di sini maksudnya kita mengelompokkan, heterogen itu bermacam-macam ya. Kalau homogen itu udah dikelompokkan yang sesuai sama dengan dirinya. Kalau yang 4 contoh ini udah kita kelompokkan ya. 20 sampai 29,9 5 orang, 30 sampai 39 ada 10 orang. Itu namanya homogen dia. Kita kelompokkan yang sejenis dengan sejenis. Misalnya yang petani dengan petani kita kelompokkan dia. Yang pegawai sipil dengan PNS kita kelompokkan dia, begitu ya. Yang pedagang, yang laki-laki kita kelompokkan dia sama dia. Arti kalau yang tunggal dan ganda pun dia tetap homogen ya kalau kita bentuk dalam tabel ini. Cuman kalau kita buatkan satu-satu seperti yang contoh tadi, nah ini kan ini satu tuh jumlah anak dalam keluarga ada yang 2, 3, ada lagi 3, 4. Kita terulang-ulang dia, namanya itu disebut tunggal, bukan bersifat ganda atau bukan, ini bernamanya heterogen bukan homogen begitu ya. Oke, paham? Nana, ada yang lainnya? Oke. Sekarang kita masuk lagi penyusunan distribusi frekuensi menurut bilangan. Nah, yang tadi kita udah belajar ya, ada tunggal, ada ganda.
Nah, bagaimana cara menyusunnya? Yang pertama, kita tentukan jumlah kelas. Jumlah kelas ini sebenarnya maksudnya adalah jumlah kelompoknya ya. Oke, terus menghitung rank, rentang data. Terus menghitung lebar kelas atau interval data, interval kelas. Menentukan kelas, menentukan frekuensi, dan cara menggambar distribusi frekuensi menurut bilangan. Nah, ternyata kita lihat ya contoh tadi. Misalnya tinggi badan. Kenapa kita buat di sini 150 sampai 159,9? Kenapa enggak kita buat misalnya 150 sampai 170 di setelah itu 170 sampai 190 misalnya. Bagaimana cara menentukannya? Nah, itu bisa kita lihat kelasnya ya. Ini namanya kelas ya. Kelas yang berumur 150 sampai yang tinggal badan 150 sampai 159,9. Kelas yang berumur yang tinggi badan 160 sampai 169,9. Itu namanya kelas. Berapa banyak kelasnya? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 kelasnya. Itu istilah dari kelas tadi. Nah, rank atau rentang data. Mana rentang data? Rentang data itu 150 sampai 160. Ini ya, 159,9. Berapa rentangnya? Berapa rentangnya ini? Maka kita kurangkan yang 159,9 dikurang 150, yaitu 9,9. Nah, itu namanya rank atau rentang data. Menghitung lebar kelas atau interval. Nah, ini interval ini maksudnya, ini maksudnya yang tadi itu interval ya. Nah, rentang data itu hampir sama dengan interval dia. Nah, menentukan kelas itu ada caranya ya. Terus bagaimana menghitungnya nanti kita pelajari. Terus menentukan frekuensi. Frekuensi itu maksudnya jumlah data ya. Mana tadi? Oke, jumlah datanya masing-masing ini 4 orang, 2 orang, itu namanya frekuensi. Nah, cara menggambar distribusi frekuensi itu menurut bilangan bagaimana? Nah, ini nanti kita pelajari di selanjutnya. Nah, yang pertama itu menentukan jumlah kelas. Rumusnya itu adalah K. K itu lambang untuk jumlah kelas. Sama dengan 1 tambah 3,3 log N besar. Atau 2 pangkat K besar dari N. Nah, biasa kita gunakan yang di awal ini ya. Nah, misalkan, ini ada contoh ya. Apabila jumlah data yang kita kumpulkan 100 orang, maka N-nya 100 ya. Misalnya tadi jumlah mahasiswa UT Jakarta 100 orang, berarti N-nya 100. Kalau di kelas kita jumlah mahasiswa statistika UT yang saya ajar UT luar negeri, berarti 26, N-nya 26. Nah, setelah itu kita hitung log 26 berapa. Ini bisa kita gunakan kalkulator. Kalau di soal biasanya dituliskan dia berapa log 100 itu. Nah, misalnya di sini kita lihat log 100 itu sama dengan 2. Karena kalau kita belajar dulu matematika ekonomi ya, log, kalau tidak dituliskan log itu berarti atas 10 di sini ya. 10 log 100. 100 itu 10 pangkat 2. 10 log 10 pangkat 2 sama dengan 2. Nah, setelah itu kita jumlahkan 1 tambah 3,3 kali 2. 3 kali 2 itu 6,6 tambah 1 sama dengan 7,6. Ada pertanyaan? Jelas? Jadi kita untuk menghitung kelas itu yang kita butuhkan cuman jumlah sampel atau populasi yang ingin kita teliti itu aja berapa. Terus kita logkan. Berarti 1 tambah 3,3 log dari jumlah sampel itu berapa. Nah, kalau tadi kita boleh banyak kelasnya 7,6. Nah, 7,6 ini gimana bentuknya Pak? Misalnya kan. Nanti kita pembulatan ya. Kita bulatkan. Kalau membulatkan jumlah kelas harus ke atas ya. Nah, kalau di sini 7,6, berarti kalau kita bulatkan ke atas berapa? 8, Pak. 8 ya, berarti kita ada 8 kelas nanti. Kalau misalnya dapatnya 7,1 misalnya, kalau kita bulatkan ke atas berapa dia? 7,5. 7,5. Dia harus ke bilangan bulat ya, tetap ke 8. Jadi bukan 7,1 itu ke 7 perginya ya, tapi ke 8. Karena kalau kita ambil 7, nanti kelas kita itu bakal berkurang dia. Ada data yang di luar itu.
Kita harus bulatkan ke atas. Ingat-ingat ya, untuk menghitung banyak kelas kita butuhnya itu adalah N. N-nya berapa? Jumlah sampel atau populasinya yang kita teliti. Nah, setelah itu dapat hasilnya kita harus bulatkan ke atas. Oke ya, jelas? Pak, boleh tanya nggak Pak? Silahkan. Sebelum dilanjut Pak ya, itu jumlah data kan 100 Pak ya? Kenapa tiba-tiba menjadi 2 Pak ya? Iya. Yang K sama dengan 1 plus 3,3 log 100, kemudian gimana tuh Pak ininya? Perhitungannya. Oke, ini siapa yang bertanya? 3,3 kemudian dalam kurung 2. Ini yang bertanya siapa? Saya Pak. Kohar Pak. Kohar lagi ya. Abdul Kohar. Oke, kita lihat ya di sini. Cara menghitung 1 tambah 3. Ini kan rumus ya. Nah, kita dapat seperti ini. Kita masukkan nilai N-nya 100. Nah, kita hitung dulu nilai dari ini ya, log 100. Nilai log 100 berapa? Log 100 itu sama dengan log, kalau tidak ditulis itu ada artinya 10 di sini ya. 10 log. Nah, 100 itu sama artinya dengan 10 pangkat 2 ya. Oke, kita hitung berapa nilainya 10. 10 log 10 pangkat 2 itu sama dengan 2. Makanya di sini dapat hasilnya 2. Kita ganti yang log 100 dengan 2. Nah, kita kalikan lagi ya. 3,3 kali 2 berapa? 6,6 ya. Nah, 1 tambah 6,6 berapa? 7,6. Kita bulatkan dia sama dengan 8. Oke, paham ya? Iya. Kohar dan yang lainnya paham ya? Oke, kalau sudah paham kita lanjutkan lagi ya. Pak, Ya. Yang kedua Pak ya, sebelum dilanjutkan Pak, sorry Ya, Pak. silahkan. Misalnya kan untuk pembulatan tuh harus ke atas Pak ya? Iya, harus ke atas Oke, ya. mungkin kalau ada di posisi 7,6 itu akan sampelnya range-nya nggak akan jauh gitu. Iya. Tapi begitu kita ada di angka 7,1 kemudian kita bulatkan menjadi 8, apakah nggak akan ada sampel yang range-nya tuh jauh gitu loh Pak? Iya. Dalam menentukan hasil gitu. Apakah dalam prakteknya tuh nanti akan banyak sampel yang sebenarnya tidak masuk ke kelasnya, tapi karena kita membulatkan ke atas menjadi masuk ke kelas gitu. Oke, kalau misalnya contohnya tadi kita ambil 7 ya, misalnya data di sini. Berarti kalau datanya tadi ada 100 orang, anggaplah nilai kelas ya. Nah, kita buatlah kalau 100 bagi 7 berapa? Nah, misalnya dari 0 sampai 12 ya misalnya. Oke, 13 sampai begitu ya. Berapa ini? 25 misalnya. Dan kita lanjutkan seterusnya ya. Ada 7 buah. 1, 2, ada sampai yang ke-7. Nah, nanti kalau misalnya sampai 7 kita ambil, ada nilai siswa itu misalnya di sini cuman sampai 98 misalnya. Perhitungannya ya. Nah, nanti sedangkan kita punya nilai ada siswa yang 100. Di mana letaknya siswa 100? Maka di situ dia. Hanya kelasnya itu harus pembulatan ke atas dia. Paham? 12 kali 7 berapa? Oke, 12 kali 7 berapa? Nah, 12 kali 7 berapa? 94 ya. Ya, 94 ya. Nah, sedangkan nanti siswa kita ada nilainya 98, ada yang 100. Di mana letaknya? Yang terakhir itu cuman 94 maksimalnya di sini. 94. Berarti kalau 94 kurang 12 82. Nah, kalau 7 kelas dia rentangannya cuman dari 0 sampai 94. Kalau ada nilainya yang 95, 96, 97, 98, tidak bisa kita masukkan ke sini atau kemanapun dia. Maka pembulat itu harus ke atas walaupun dia komanya kecil, pembulatannya ke atas. Walaupun nanti di sini lebihnya misalnya 8 tadi ya, kita bulatkan ke 8. Nah, terakhir itu berarti 95 sampai 100 berapa? 100, Pak. Berapa? Lewat 100 tidak apa ya. Tambah 12 jadinya 112 misalnya. 5. Oke.
107 ya misalnya di sini. Oke. Nah, enggak apa-apa ya, karena kalau kita ada nilai 95, 96, 97 sampai 100 pun masih tetap di sini ya dia hitungnya. Nah, yang seperti ini namanya tally ya. Nah, misalnya ini ada 3 misalnya. Ini ada 2, ini ada 1 misalnya, ini ada 4 misalnya. Nah, ini namanya tally. Kalau frekuensi itu yang pakai bentuk angka ya. Frekuensi itu ada 4, 2, 1, 2, 6 ya. Nah, makanya dia akan masuk dia semuanya ke dalam. Makanya penting kita membulatkan itu harus ke atas. Paham? Kohar dan yang lainnya? Oke, sudah paham? Kita lanjutkan ya. Nanti di contoh soal lebih paham lagi mungkin. Oke, nanti ada rank. Rank itu adalah nilai maksimal dengan kurang dengan minimal. Misalnya kalau tadi ada nilai siswa 100 orang, nilai maksimalnya ada 100, nilai minimalnya ada 30. Berapa ranknya? 70. 70 ya, kita kurangkan saja. Dapat hasilnya 70, itu namanya rank. Nah, lebar kelas atau interval tadi, bagaimana cara menghitungnya? CI sama dengan R per K. R-nya itu adalah rentangannya atau rank. 70 misalnya tadi. Nah, 70 rentangannya dibagi banyak kelas. Banyak kelasnya berapa tadi? Ada adalah 8. Nah, 70 bagi 8 berapa? Kita hitung ya. Itulah. Kalau kita setelah itu, itulah hasilnya ya untuk rank lebar kelasnya atau interval. Kalau interval tidak apa, dia berkoma. Kalau banyak kelas harus bilangan bulat. Oke, ingat ya. Nah, ini ada contoh. Nah, ini kira-kira data tunggal atau data berbentuk ganda. Berikut adalah data tentang besarnya keuntungan bersih per tahun dari 50 perusahaan di Yogyakarta. Nah, ini ada ya dalam bentuk juta rupiah. 60 juta rupiah, ada 33 juta, ada 85, ada sampai 88 juta rupiah. Ini namanya data tunggal atau kelompok atau ganda istilahnya. Tunggal ya, karena dia tidak bentuk kelompok atau bentuk ganda. Nah, kita kelompokkan dia nanti. Nah, kalau tergantung soalnya yang kita mau butuhkan ya. Nah, kalau di sini dibutuhkan hitunglah pertanyaan, buatlah distribusi frekuensi yang baik menggunakan data. Berarti kita harus buat distribusinya, kita harus kelompokkan dia. Bagaimana caranya? Kita harus hitung kelas dulu. Bagaimana menghitung banyak kelas? Tadi ya, K ditambah 1 tambah 1 log N. Berapa N-nya di sini? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ke bawahnya 1, 2, 3, 4, 5. 10 kali 5, 50. Nah, makanya di sini N-nya kita ganti 50. Log 50 berapa? Kita hitung di kalkulator. Nah, itu terus kita kalikan dengan 3,3 ditambah 1. Dapat hasilnya 6,6. Nah, 6,6 ini kita bulatkan jadinya berapa? 7 ya. Oke, berarti ada kelas kita yaitu 7. Nah, nanti berarti ada 7 kelompoknya begini ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 kelas. Selanjutnya, apa yang kita butuhkan? Rentangannya ya. Nah, ada ranknya. Rank dari kecil, ranknya dulu kita tentukan untuk menentukan interval ini. Berapa ranknya? Berapa nilai tertinggi di sini? Kita lihat. Berapa keuntungan paling besar di sini? Kita peroleh itu 8. di mana 98? Yang di garis bawah, Pak. Bawah. Oke, ini ya. 98. Ya. Yang paling kecil di mana? 33. 33. Nah, berarti kita tinggal kurangkan 98 dikurang 33. Dapat hasilnya 65. Itu namanya rank atau rentangannya. Nilai kita itu berentang 65 ya, yaitu dari 33 sampai 98. Nah, kita tentukan lagi intervalnya tadi, banyak kelas dari berapa sampai berapa begitu ya. Nah, karena di sini kita lihat kecilnya 33, berarti kita mulai dari 33 ya. 33 sampai berapa? Di akhirnya di sini berending di 98. Nah, banyak kelasnya ada 7 tadi. Nah, berapa rentangannya itu? Nah, itu kita hitung yaitu nilai rank ini 65 dibagi
7 ya, yaitu banyak kelasnya. Oke, kita lihat ya. Yaitu 65 CI dibagi 7. Yaitu dapat hasilnya 9,28. Nah, ini boleh kita bulatkan, boleh tidak ya, tergantung kita maunya. Kalau kita bulatkan dia menjadi 10 boleh. Kalau kita menggunakan 9,28 boleh ya. Jadi nanti jaraknya 3,3 jadi 33 sampai tambah 9 yaitu 42,28 misalnya. Terus selanjutnya 44,29 begitu ya. Agar mudah kita bisa bulatkan dia. Jadi 10 pembulatan ke atas ya. Jadi rentangnya tadi 33 sampai 43 begitu ya. Oke, kita masukkan dalam bentuk tabel. Nah, ini kita ambil, kalau di dalam buku diambil dia rentang 10 biar gampang dia menghitung, boleh. 30 sampai 39,9 atau 40 ya. 40 sampai 49,9 dan seterusnya sampai 99,9. Terus kita tally seperti tadi, masukkan satu-satu. Misalnya angka pertama yaitu 60. 33 ya, 60 dan 33. Oke, kita ambil. Nah, 60 di mana dia? 60 di sini ya. Kita centanglah 1 di sini. Terus 33 di mana? Sampai 50 itu kita hitung satu-satu ya. Setelah itu baru kita hitung frekuensinya, ada 4, 7, 8, 12 sampai totalnya pasti 50 karena data kita 50. Nah, ini kitanya sudah membentuk dia menjadi distribusi frekuensi. Oke, ada pertanyaan? Paham ya mengelompokkan, jadi kita harus hitung itu, ketahui ada yang pertama itu banyak kelasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama tadi ya. Terus ranknya itu yang paling besar dikurang yang paling kecil 30, tadi ada ranknya itu 98 ya. Terus kita hitung lagi CI itu adalah interval, yaitu rank dibagi banyak kelas. Tadi ada ranknya itu ada 60 ya. Ya 60. Ranknya itu ada 65. Ya 65 banyak kelasnya 7 dapat 9,8. Bisa kita gunakan ini atau bisa kita bulatkan juga dia agar kita mudah membuat rentangnya. Oke ya, paham ya? Pak, mau tanya Pak? Iya, silakan. Misalnya antara kelas 1 jaraknya 30 sampai 39,9. Apakah ada ketentuan harus selisih dari 39,9 ke 40? Apakah harus ada selisih 0,1 atau bagaimana, Pak? Oke, ini yang bertanya siapa? Dengan Rahma. Oke, Rahma. Oke, bagus ya pertanyaannya. Rentangnya itu haruskah 0,1 seperti ini? Nah, banyak juga orang yang menggunakan setengah, misalnya 30 ini dikurang setengah ya, jadi 29,5 sampai 39,5. Ada juga di sini 40, berarti 39,5 sampai 49,5. Nah, boleh kita gunakan 0,1, boleh kita gunakan 0,5. Boleh kita malah yang penting kita membedakan nilai yang di sini dengan yang di sini ya. Yang di kanan atas dengan di kiri bawah. Karena kalau kita buat 40 di sini karena rentangnya 10 tadi, kita buat pula di sini 40. Kalau nilainya 40 gimana? Maka dia bingung ya kita masukkan di atas atau di bawah. Maka kita harus membuatnya seperti ini. Karena kenapa kita buat seperti ini? Karena nilai yang kita peroleh tidak ada di sini desimal ya, bentuk bilangan bulat semua. Maka penting kita membuatnya di sini berbentuk 39,9 atau boleh 39,5, boleh 39,5 boleh. Oke ya, paham ya? Baik Pak, terima kasih. Oke, yang lainnya juga paham? Nah, kalau sudah kita tentukan. Nah, ini kelas yang kelas terbuka, apa artinya? Kelas yang tidak mempunyai salah satu batas seperti yang dapat dilihat pada tabel ini. Nah, 70 ke atas. Berarti nilai 70 ke atas itu bisa 100, bisa 120, dia masuk ke 70 juga dia. Itu namanya terbuka ya. Atau tak ada batasan nilainya. Oke.
Misalnya tadi umur, misalnya umur mahasiswa UT saya kelompokkan karena saya tahu ya umurnya itu rentangannya 20 sampai 30, 30 sampai 40 misalnya. Yang 40 ke atas sedikit ya, maka saya buat 40 ke atas. Nah, itu namanya kelas terbuka. Nah, terus kita kalau membuat tabel, jangan lupa menampilkan sumbernya. Sumber data itu di mana? Kalau di sini BPJS Statistik Industri tahun 2013. Kalau tadi misalnya kalau mengumpulkan UT Jakarta, nilai umur mahasiswa UT Jakarta kita minta ke UT Pusat misalnya. Kita buat di sini sumber Universitas Terbuka Pusat gitu ya. Kita harus membuatkan sumbernya, data itu, agar kita tidak terlihat mengarang-arang sendiri ya. Nah, ini dalam bentuk histogram. Kalau tadi kita udah sering melihat dalam bentuk tabel ya. Ini namanya tabel ya. Ada kolom, ada baris, itu namanya tabel. Nah, bentuk histogram itu bagaimana? Berbentuk diagram batang seperti ini tapi dia rapat ya. Bergabung-gabung dia. 30 sampai 40, 40 sampai 50, 50 sampai 60. Itu namanya histogram. Kalau poligon bagaimana? Poligon itu dia berbentuk garis. Garis itu didapat dari nilai tengah. Kalau tadi di sini kita lihat rentangannya 20 sampai 30, maka kita ambil tengah-tengahnya yaitu 25. Makanya di sini letaknya angka 25. Terus lagi 30 dengan 40, 35. Makanya kita nilainya tetap sama dengan yang tadi. Kalau tadi 25, kita lihat ya, yang 25 itu tidak ada nilainya 0. Kalau yang 30 sampai 40 berapa? 4 ya. 40 sampai 50 berarti yang 45. 45 itu nilainya 7. 50 sampai 60 60 ini ada 8 ya. Nah, dia hubungkan garisnya ini. Itu namanya apa namanya tadi? Poligon. Oke, itu contohnya ya, anggap bagus ya. Oke. Itu namanya poligon, diambil dari nilai tengahnya tadi. Nah, ini dia. Terus selanjutnya datanya masih sama ini tapi bentuknya yang berbeda. Ada bentuk tabel, bentuk histogram, bentuk poligon, dan masih banyak lain ya. Bisa bentuk lingkaran, dalam lingkaran ya. Kita buat lingkaran, kita kelompokkan dia. Oke, selanjutnya kegiatan belajar 3. Ada pertanyaan untuk kegiatan belajar 1 dan 2? Ada Pak. Oke, silakan. Siapa? Maaf, mungkin bisa mundur ke slide sebelumnya Pak ya. Ya, namanya siapa? Muhammad Rumli Pak. Oke, apa Rumli? Lagi Pak, slide sebelumnya Pak ya. Ini? Lagi Pak. Ini? Ya, yang ini Pak. Yang sumber. Ini kan, ya, yang ini Pak. Ini kan di kolom keuntungan itu kan rentangnya kan 10 Pak ya. Iya. Dan 30 ke 39,9 ya 10. Nah, apakah memang rentang itu aturannya memang 10 atau boleh dari 30 ke 50 gitu loh Pak? Atau memang aturannya 10 atau gimana Pak ya? Untuk mengetahui itu rentangnya 10 atau lebih dari 10 atau 5, apa ada rumusnya atau memang ada ketentuannya Pak? Oke, itu yang tadi ya. Ya, makasih Rumli. Itu yang tadi ya. Untuk menentukan rentang ini kita menghitungnya dengan CI tadi ya. CI itu adalah interval kelas, mana tadi CI. Nah, CI yaitu 65 bagi 7, dapat hasilnya 9,28. Dia bulatkan jadi 10. Jadi tergantung dari hasil yang kita peroleh. Kalau hasil yang kita peroleh tadi misalnya rentang nilai, saya ubahlah soalnya ya. Saya ubah nilai 33 ini jadi misalnya 10 ya. Nah, misalnya 10 ya. Oke, kalau 10 sama aja. Anggaplah saya kasih nilainya dinaikkan lah ya. Jadi anggap nilai paling rendahnya 50. Ini anggap saja ya, karena nanti ada 41. Anggap paling rendah 50. Nah, paling tinggi 98. 98 kurang 50 berapa? 48. Ini contoh saja ya. Nah, banyak kelas kita tadi sama dengan yang tadi yaitu 7 misalnya. Nah, 48 bagi 7 berapa? 6,9 sekian lah ya. Nah, kita bulatkan berarti dia jadi 7. Nah, karena 7 di sini berarti rentangannya 50 sampai berarti
Berarti 50 sampai paling bawahnya 50 sampai 56,7. Bisa 67, bisa 65,5 ya, atau 9 tadi. Nah, di sininya baru 57 sampai, nah dihitung lagi ya, 7 berapa? T 64 ya, berarti 63 dikurang setengah ya, 63 setengah. Nah, begitu seterusnya. Ada banyak kelasnya nanti 7 ya. Berarti tidak harus 10, tergantung data yang kita punya. Oke, paham ya Rumli dan yang lainnya? Paham. Karena ini contoh soal di buku, dia pasti kasih yang angkanya cantik ya. Rentangannya 10, apanya 10 ya. Kalau dalam ujian biasanya dikasih angka yang agak rumit gitu. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut ke kegiatan belajar 3? Cukup, Pak. Oke, kalau sudah cukup, nanti kita lanjut ke kegiatan belajar 3. Nanti kalau sudah waktunya habis, tolong ingatkan saya ya. Nanti karena semangatnya melihat Koha, Rumli, Nana, dan lain-lainnya ya. Nanti saya lupa. Oke, nanti masih ada kelas ya. Kelas ketiganya. Oke, sekarang kita belajar distribusi frekuensi relatif dan distribusi frekuensi kumulatif. Nah, yang ketiga itu ada yang gabungan ya, distribusi kumulatif, relatif. Ada relatif, kumulatif, relatif. Apa? Tadi kita baru belajar tentang distribusi frekuensi saja. Nah, sekarang yang tambah relatif, kumulatif, relatif. Apa sih masing-masing? Yang pertama itu relatif. Nah, relatif itu kita lihat di sini ya. Kan ini dikasih soal biasanya ya, yang tadi kita hitung. Ada berapa jumlah kelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Soalnya sama dengan tadi ya, frekuensinya juga sama. Dari soal yang tadi ya. Nah, sekarang frekuensi relatif itu gimana sih maksudnya? Kita ambil ya, nilai dari nilainya, frekuensinya dibagi dengan jumlah total dikali 100%. Nah, 4/50 kali 100%. Dapatnya 8%. Nah, ini lagi 7 dibagi 50 kali 100%. Dapat 14%. Begitu seterusnya. Nah, yang terakhir misalnya 4/50 kali 100 dapat 8%. Totalnya itu adalah 100%. Karena kita mau bentuk dalam persentase ya. Ini namanya frekuensi relatif. Ada pertanyaan? Nah, setelah itu kita ubah ya sampai tahap di sini. Nah, bentuk persen-persen ya, kita hilangkan persen-persennya ini lagi. Nah, kita hilangkan, kita buat tabel satu lagi di sebelahnya. Nah, di sini ada 8, 14, 16 sampai 8 lagi, totalnya 100. Nah, ini namanya distribusi frekuensi relatif. Ada pertanyaan? Ini berdasarkan Pak, contoh tadi. Ya. Pak, boleh tanya Pak ya? Ya, silahkan. Berarti Siapa? frekuensi relatif ini sama dengan ini Pak ya? Rasio gitu Pak ya? Bener nggak sih Pak? Ini siapa yang bertanya? Rumli lagi? Kohar Pak, Kohar lagi. Kohar. Oke. Suaranya saya dengan Mas Romli sama kali Pak ya. Jadi iya. ini. Karena Sama-sama baru pertama mendengar suara Kohar kali ya. Oke, di sini maksudnya adalah frekuensi itu apakah rasio atau perbandingan. Nah, kita kalau perbandingan atau rasio itu artinya perbandingan ya. Nah, perbandingannya itu bisa kita sebut seperti itu, bisa ya, karena dia kalau tadi perhitungan nilai aslinya, sekarang kita ubah dalam bentuk persentase. Nah, 4 banding 18 akan sama dengan 7 banding 14 dia ya. Dan begitu seterusnya. Akan terlihat perbandingannya akan sama. Kalau dia tidak sama, dia berarti tidak merubah persentase tadi, dia bukan tidak sama rasionya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau di sini Oke Pak. Makanya ini frekuensi relatif itu kurang lebih sama dengan rasio Pak ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita bilang keuntungan per tahun 30 di kelas 30 sampai 39,9 tuh ya kurang lebih 8% lah, berarti rasionya 8% gitu Pak ya. Iya. Kurang lebih gitu Iya. ya. Oke, ada pertanyaan lagi selain Kohar? Nah, paham ya?
Nah, sekarang setelah korelatif apa tadi lagi contohnya, yaitu kumulatif ya. Nah, kumulatif ini ada dua jenisnya. Ada yang kurang dari, kira-kira satu lagi apa? Kalau satu kurang dari, maka yang satu lagi Lebih dari. Lebih dari. ya lebih dari atau lebih ya. Yang satu kurang, yang satu pasti lebih ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita lihat satu-satu dulu. Yang kurang dari bagaimana? Nah, yang kita lihat di sini. Nah, tadi kita peroleh nilainya ya, dari yang tadi ya. Nah, yang kurang dari kita ubah lagi. Kurang dari 30. Kalau tadi rentangannya itu dari 30 sampai 39,9 ya. Nah, sekarang kurang dari 30, kurang dari 40, kurang dari 50. Nah, kita lihat ke contoh sebelumnya. Nah, kalau sekarang kurang dari 30, kurang dari 40, kurang dari 50, kurang dari 60, kurang nih sampai kurang dari 100 ya. Tambah sini 1, kurang dari 100. Nah, kita ambil kurang dari 30, berapa nilai yang kurang dari 30? 0 ya. 0. Yang kurang dari 40? 8. 8 ya. Kurang dari 50? 14. Yakin 14? Kurang dari 50? 22, Pak. 22, Pak. Yaitu 14 tambah 8 ya. Yaitu Ya, 22. Oke, kurang dari 60? 38. 38. Berarti jumlah dari nilai 8, 14, dan 16. Nah, kurang dari 70. Berarti nilai yang jumlahkan ini semua ya. 66. Oke, kurang dari 80. Kita jumlahkan nilai yang ini semua. Kurang dari 90. Kita jumlahkan ini semua. Kurang dari 100. Kita jumlahkan nilainya semua. Dan nilainya akan jadi 100 ya. 5. Oke, paham ya? Itu namanya kurang dari. Nah, kita lihat aja. Pasti sama ya. Yaitu ada 0, 4, 11. Tadi jawabannya berapa? Yakin 11? Kok beda ya? Beda, Pak. Nah, Beda, Pak. kenapa beda? Berarti data yang digunakan mungkin tidak sama ya. Kalau menggunakan data yang sama, berarti di sini 0, 8. Nah, di sininya berarti 22. 22. Nah, selanjutnya berapa lagi? 38. 38. Nah, 38. Selanjutnya 38 tambah 24. 42. Berapa? 62. 62. Selanjutnya 62 tambah 18. 80. Selanjutnya 92. Selanjutnya 100. Nah, inilah nilainya ya. 0, 8, 22, 38, 62, 80, 90, 100. Nah, mungkin ini kita menjumlahkan dari frekuensi relatifnya ya. Kalau yang tadi itu dari nilai frekuensinya, itu salahnya ya. Oke, menjumlahkannya itu dari nilai frekuensinya ini. Maaf ya, jadi di sini 4. Terus yang keduanya 4 tambah 17, 11 ya. 4 tambah 7 tambah 8. 19. Oke. Caranya sama dengan yang tadi ya. Terus ini jadi 31. 31. Ini 4 tambah 7 tambah 8 tambah 9. 40. Jumlahkan dari 4 sampai 6. 46. Nah, ini selanjutnya 50. Nah, ini namanya kumulatif kurang dari. Ini kurang ya. Kurang dari 30, kurang dari 40, kurang dari 50, kurang dari 60, kurang 70, kurang 80, kurang 90, dan kurang dari 100. Nah, kita lihat yang tadi. Nah, di sini ya. Kurang dari 100. Dapat hasilnya. Oke ya. Nah, tadi kurang dari 30 itu nilainya 0 ya. Yang tadi ini kurang 30 itu nilainya 0. Seperti ini ya. Begini bentuknya. Buat garisnya jadi naik ke atas ini dia. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Cukup, Pak. Oke, kita ambil itu nilai frekuensinya, bukan nilai frekuensi relatifnya. Nah, ini enggak perlu ya. Oke, selanjutnya
Dan kita dapat nilai frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, kita buat dalam bentuk tabel tadi. Nah, itu aja ya. Kita pindahkan saja dia. Kita hilangkan yang jumlah-jumlahnya ini. Nah, ini untuk konsep kita saja. Nah, ini aja dengan yang ini. Itu namanya frekuensi kurang dari. Yang satu lagi itu ada nama istilahnya. Nah, ini juga bisa dibentuk jadi apa namanya tadi yang bentuk garis gini, yaitu Poligon. Poligon bisa dibentuk jadi ini. Dia pasti naik ke atas kalau kurang dari. Kalau lebih dari nanti pasti turun ke bawah dia ya. Karena nilainya bertambah-tambah kalau ini, kalau nanti kurang-kurang. Nah, sekarang yang lebih dari data yang sama tadi. Lebih dari 30. Kalau kita balik lagi contohnya tadi. Nah, di sini ya. Kalau nilai lebih dari 30 yang mana saja? Semuanya ya, lebih dari 30 ya. Lebih dari 40. Lebih dari 40. Semuanya ini kecuali 4 ya. 46. Itu 40. Kalau yang lebih dari 50 yang dari sini, kecuali yang ini ya. Paham ya? Kalau yang lebih dari 100 0 ya. Lebih dari 100 0. Makanya terakhirnya 0. Oke, itu kita dapat nilainya seperti yang tadi. Nah, ini dia ya. 50, 46, 39 sampai 0. Dah kita bentuk poligonnya, berarti dia dari 50 jadi 0, menurun dia. Kita lihat. Nah, 50 sampai 0. Kita lihat poligonnya menurun dia. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Cukup, Pak. Oke, jelas ya. Nah, sekarang tadi sudah sampai ya. Tadi kita belajar tentang distribusi frekuensi relatif. Terus kita belajar tentang frekuensi kumulatif. Kumulatif ini ada kurang dari, ada lebih dari atau lebih ya istilahnya. Nah, sekarang distribusi frekuensi gabungan dari kumulatif dan relatif. Nah, kita peroleh nilai kumulatif seperti ini. Nah, ini nilai kumulatif ya. Mengubah ke relatif bagaimana? Nah, mengubah ke frekuensi relatif. Frekuensi relatif itu bentuk persen ya. Nah, ingat ya, nilainya 50 bagi totalnya itu ada 50 ya. Kali 100. Berarti 100. Selanjutnya 46 per 50 kali 100. Nah, hitung sendiri ya. Terakhir 0 per 50 kali 100. 0. Nah, kita lihat di sini. Nah, kumulatif, relatif, kurang dari yang tadi, yang pertama dulu. Nah, ini ya, kalau yang kurang dari tadi kan nilainya 0, 4 sampai 50. Berarti 0 per 50 kali 100. 4 per 50 kali 100 sampai 50 per 50 kali 100. Kebalikannya tadi, kalau yang satu lagi 50 per 50, ini 50 ya, salah bukunya. 50 per 50 kali 100. Dan 46 per 50 kali 100 sampai 0 per 50 kali 100. Ini nilainya dari 100 ke 0. Yang lebih tadi ya. Kalau yang kurang berarti dari 0 sampai 100. Nah, kalau kita bentuk ke dalam tabel dia berarti ini ya 0 sampai 100. Nah, kalau ini dari 100 ke 0. Oke, paham sampai di sini? Ada pertanyaan? Jelas? Jadi tadi ada distribusi frekuensi. Itu berarti kita mengelompokkan dalam bentuk tabel, bisa ya. Terus ada istilahnya dalam distribusi frekuensi ganda dan tunggal. Kalau yang atau ganda ini kelompok ya. Kalau saya sebut ganda artinya bisa juga kelompok. Kalau yang tunggal itu berarti data satu-satu ya. Kalau kelompok adalah bentuk kelompok, dia dikelompokkan sesuai kelas-kelasnya. Menghitung kelas tadi 1 tambah 3,3 log n. Menghitung rank, nilai tertinggi kurang nilai terendah, atau Xmax kurang Xmin istilahnya. Terus ada lagi menghitung interval CI sama dengan R rentangan dibagi K banyak kelas. Nah, itu satu poin penting. Poin kedua, ada istilah distribusi frekuensi relatif. Relatif itu artinya membuat dia menjadi persentase ya. Terus tapi persennya nggak ngikut nanti. Terus ada istilah kumulatif. Kumulatif itu menjumlah-jumlah dia ya. Kumulatif itu ada besar, kurang dari, atau lebih dari. Nah, terus ada istilah distribusi frekuensi kumulatif relatif gabungan darinya.
Ada yang lebih juga, ada yang kurang. Nah, itu ya perlu diingat untuk pertemuan pertama. Nah, ini ada contoh soal kita lagi. Sebelum kita masuk contoh soal, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya. Kalau tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lihat contoh ini ya. Apabila kita di contoh bukunya itu banyak, bab 1 ini soal-soal pertanyaan ya. Nah, kalau soal pertanyaan itu bisa dicoba sendiri. Kalau perhitungan kita coba bahas bersama. Nomor 11, kegiatan belajar 2. Apabila kita memiliki data mengenai nilai tes mata kuliah statistik milik 70 orang mahasiswa, maka kita dapat membuat suatu distribusi frekuensi dengan kelas sebanyak. Berarti kita disuruh menghitung banyak kelas. Banyak kelas berapa? K sama dengan 1 tambah 3 log N. 1 tambah 3 log N-nya berapa? 70 ya. Nah, 70 itu 3 kali 3 log 70 itu 6,09 ya. Tambah 1, 7,09. Nah, ini kita bulatkan menjadi 7. Kenapa? Karena di sini nggak ada opsinya ya. Seharusnya kita membulatkan ke 8 ya. Nah, karena di opsinya di sini tidak ada ya. Makanya di sini seharusnya adalah 8. Kita harus membulatkan ke atas ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak kita lihatkan ya, nomor 12, 13, 14. Dikasih data 2,5, 3, 4, 2,4 sampai 2,6. Berapa banyaknya? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 kali 2 jadinya 22. Nah, ini banyak N-nya yaitu 22. N ya. Dihitung. Soal apa yang ditanya soal? Yang di soal 12 itu ditanya banyaknya kelas. Yang ini rank. Yang ketiga itu kelas interval seperti yang kita cari tadi ya, ditanya intervalnya. Nah, kita hitung yang nomor 12, banyak kelas. 1 tambah 3,3 log N. N-nya 22. Kita hitung pakai kalkulator log 22 ini berapa ya? Dapat hasilnya 5,43. Nah, seharusnya pembulatannya menjadi 6 ya. Kalau pembulatan ke atas. Tapi di sini dia terlihat pembulatannya masih angka yang mendekati. Seharusnya yang nilainya di sini adalah 6 ya. Nah, rank. Kalau rank ini nilai tertinggi. Berapa nilai tertinggi di sini? Kita lihat yaitu 4,1. Paling rendah yaitu 2,3. 2,3. Mana 2,3? Oke, ini paling rendah. 4,1 kurang 2,3 yaitu 1,8. Nah, kelas interval. Kelas interval ini berarti CI sama dengan R per K. 1,8 dibagi 6 ya. Nah, dibagi 6 seharusnya itu 0,3. Nah, berarti kalau kita menggunakan intervalnya 0,3 berarti kita mulai dari nilai terbawah itu 4,1 jadi 4,4, 4,4 jadi 4,7 dan seterusnya. Kalau di sini kita lihat dia pembulatan ke 0,4 karena di sini kita lihat ya, karena pembulatannya di sini kelima diapain ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Cukup paham? Oke, kalau sudah paham, kita lihat lagi contoh 18. Oke, nomor 18. Suatu saat, ada seorang mahasiswa yang akan membuat distribusi frekuensi tentang kiriman uang yang diterima beberapa mahasiswa jurusan manajemen dari orang tua mereka. Dari perhitungan yang dia lakukan, diperoleh angka banyaknya kelas 5,4 dan rank sebesar Rp500.000. Maka, disuruh hitung distribusi frekuensi dengan banyaknya kelas dan kelas interval. Yang disuruh hitung adalah banyaknya kelas K dan interval. Interval itu CI. Yang diketahui ada yaitu banyaknya kelas 5,4. Terus lagi 500.000. 500.000 ini adalah ditanyanya diketahui itu rank ya. Rank sebesar 500. Berarti ini diketahui soal. Nah, untuk banyaknya kelas ini, nah seharusnya
Di sini 500 bagi 5,4. Jadi hasilnya berapa? Gitu. Nah, kalau di sini karena di mode di apanya ini ya, di perhitungannya di sini dia lebih banyak pembulatannya ke bawah. Untuk yang kecil dari 0,5, yang lebih dari 0,5 dia pembulatan ke atas. Nah, kita lihat 500.000 per 5 sama dengan 100.000. Nah, jadi CI-nya 100.000 dan K-nya 5. Kalau kita memulakan pembulatan ke atas jadi 500 bagi 6. 500.000 bagi 6 yaitu 90 ribuan ya. Nah, berarti di sini ya, tidak ada jawabannya, makanya kita gunakan yang pembulatan di sininya. Itu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada lagi pertanyaan? Cukup, Pak. Oke, kalau sudah cukup, sudah semua dibahas ya. Nah, waktu kita masih ada ini. Berapa lagi waktu kita?